Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi tentang industri jasa keuangan dan otoritas jasa keuangan. Ini kita masih masuk ke lembaga keuangannya atau industri keuangan. Nah, jadi ini yang kelima, asuransi. Asuransi itu merupakan industri keuangan. Kenapa dibilang begitu? Karena dia menanggung resiko dari si pembayar premi. Jadi kita itu membayar premi setiap bulan, tapi ketika terjadi kerugian, mereka menanggung resikonya. Nah, misalkan asuransi kendaraan bermotor, kita punya mobil, kita daftarkan asuransi. Ketika terjadi kecelakaan, maka biaya pergantiannya itu, biaya kerusakan, itu akan diganti oleh asuransi. Nah, begitu. Tapi kalau misalkan selama 5 tahun tidak ada kerusakan, berarti ya premi kita itu hangus. Nah, seperti itu. Jadi asuransi itu membuat kita sebenarnya lebih safety dari segi keuangan. Kita membayar premi yang teratur, tersistem setiap bulan, tapi ketika terjadi hal-hal yang tak terduga, ada pihak asuransi yang menanggulangi. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi asuransi kerugian. Ini contohnya seperti kendaraan bermotor tadi ya. Misalkan kecelakaan, itu diganti kerugiannya oleh pihak asuransi. Lalu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini termasuklah BPJS kesehatan ya, BPJS ketenagakerjaan itu termasuk. Nah, jadi kalau asuransi jiwa ini, kalau misalkan ya kita sudah mendaftarkan diri di asuransi jiwa, maka kalau kita meninggal ada santunan yang cukup besar kepada keluarga yang ditinggalkan. Ataupun juga kalau misalkan sakit, seperti BPJS kesehatan, kalau misalkan yang bayar premi itu sakit, maka biaya rumah sakit ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, seperti itu kan, BPJS kan seperti itu. Kita membayar premi setiap bulan. Lalu, ketika kita sakit, BPJS lah yang membayar. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke dana pensiun. Dana pensiun ini juga termasuk ke industri jasa keuangan ya. Dana pensiun ini diatur dalam undang-undang. Nah, jadi dana pensiun itu dihimpun untuk tujuan apa? Memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat ataupun meninggal dunia. Nah, jadi dana pensiun itu selalu ada. Kalau misalkan kita bekerja sudah pensiun, nah maka akan ada itu uang pensiun. Nah, kalau misalkan ada bank yang khusus menangani itu, menangani dana pensiun gitu kan. Nah, fungsi dana pensiun itu sebagai apa? Sebagai asuransi, sebagai tabungan. Nah, juga apa? Ya juga uang ketika kita sudah pensiun gitu. Jadi dipotong per bulan ketika kita masih bekerja, masih muda, tapi ketika nanti pensiun itu ada tabungannya. Nah, seperti itu ya. Itulah dana pensiun. Lalu dana pensiun itu dibagi lagi. Ada dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Nah, DPPK ini dibentuk oleh badan yang memperkerjakan karyawan ya. Lalu ada juga dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) ini menjalankan kegiatan operasional lembaga dana pensiun yang memiliki beberapa prinsip, diantaranya harus ada kejelasan, harus independen, harus akuntabilitas, harus transparan, harus melindungi konsumen, ya, struktur pengendalian intern, dan prinsip kualifikasi penyelenggara. Nah, jadi ini dia jenis-jenis dari dana pensiun ya. Nah, kalau misalkan DPPK itu tidak terlalu banyak persyaratannya, tapi kalau lembaga keuangan itu tadi banyak
persyaratannya ataupun prinsip-prinsipnya. Oke. Lalu ada program pensiun manfaat pasti. Nah, kalau ini maksudnya gimana nih? Maksudnya itu sebuah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta saat mencapai pensiun. Misalkan gini, misalkan kita setiap bulan dipotong nih, membayar dipotong gaji kita kan. Nah, lalu harus ada manfaat yang jelas yang diterima ketika kita nanti pensiun. Misalkan ketika pensiun dapat sekian puluh juta, nah misalkan seperti itu, itulah dia manfaat pasti. Lalu ada iuran pasti. Nah, iuran pasti ini iuran karyawan itu ditentukan, jadi dia tetap, misalkan 200.000 atau 100.000 per bulan, nah maka itu sebegitu terus. Nah, itu dia iuran pasti. Oke, lalu selanjutnya setelah dana pensiun ada lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini lembaga yang menyediakan dana untuk masyarakat yang ingin berusaha. Ya, salah satunya juga itu finance, itu juga ya, atau disebut ini ya kalau bahasa Inggrisnya finance. Nah, itu termasuk dalam lembaga pembiayaan ya. Nah, jadi udah tau lah ini ya, industri jasa keuangan itu seputar itulah, sudah banyak juga dijelaskan kemarin saat video pertama, kedua, dan ketiga. Ini video selanjutnya hanya membahas selanjutan saja. Kita sekarang masuk ke otoritas jasa keuangan. Apa saja itu? Otoritas jasa keuangan itu apa sih? Nah, otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga yang independen, bebas, dan diberi kewenangan untuk menjalankan tugas. Apa tugasnya? Mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Tadi kan kita udah bahas industri jasa keuangan itu ada banyak, ada bank, finance, asuransi, dan segala macam gitu kan. Nah, itu semua diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mereka lah yang mengawasi. Bank itu diawasi oleh OJK, jadi bank nggak boleh macam-macam. Nah, mereka kalau misalkan melakukan pelanggaran, OJK langsung turun tangan, bisa langsung ditindak, bisa dicabut izinnya kalau misalkan mereka semena-mena dengan dana nasabah. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini, OJK itu sebagai pengawas lembaga keuangan, bank. Lalu pengawas lembaga keuangan non-bank, juga pengawas dari pasar modal. Jadi itu dia yang diawasinya. Kalau bank tadi jelas, kalau non-bank finance, asuransi itu non-bank, ya kan? Kalau pasar modal tadi yang saham-saham itu juga diawasi oleh OJK. Nah, jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan. Siapa yang mengawasi? Ya OJK. Nah, seperti itu. Jadi fungsi OJK itu apa aja? Ya, tadi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi OJK itu tujuannya apa sih di sektor keuangan itu? Ngapain? Harus memastikan bahwasanya semua lembaga keuangan ataupun industri jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, ini tugas OJK untuk memastikan itu. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jangan sampai konsumen dirugikan gitu. Misalkan uang kita di tabungan seenak-enaknya aja dipotong oleh bank. Nah, itu harusnya ditindak kalau misalkan ada bank yang melakukan hal seperti itu. Itu tidak boleh gitu. Pemotongan-pemotongan itu harus jelas walaupun hanya 100 rupiah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan uang kita yang di bank walaupun hanya 100.000 tiba-tiba habis, nah itu perlu dipertanyakan. OJK harus periksa. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas sedikit lagi ya di materi video berikutnya.